Kasus kematian seorang anggota polisi di Lombok Barat kembali memanas. Setelah Brigadir Esko ditemukan tak bernyawa, kini sang istri, Bribtu Rizka Sintiani, ditetapkan sebagai tersangka. Kabar simpang siur pun bermunculan. Isu perselingkuhan disebut-sebut menjadi pemicu di balik kasus ini. Namun isu tersebut langsung dibantah tegas oleh tim kuasa hukum Bribtu Rizka. Kuasa hukum Bribtu Rizka Rossi menegaskan bahwa tuduhan perselingkuhan itu tidak benar alias fitnah. Rossi juga mengatakan bahwa kliennya dikenal sebagai pribadi yang baik oleh warga setempat. Saat ini, Bribtu Rizka sudah ditahan di Rutan Polda NTB dan pihak kuasa hukum masih mendalami langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Muhammad Khalid masih ilit bicara dan belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus ini. Di dalam TKP, olah TKP, tidak boleh ada keraguan-raguan. Itu dasarnya itu. Tapi kemudian TKP dibuka, polisian dibuka, ada apa? Kalaupun misalnya ditemukan itu bercak darah, apakah selama itu untuk menentukan ini darah si A, si B, si C atau bagaimana? Oke. Nah, kenapa kami yakin bahwa Ibu Rizka itu tidak bersalah? Karena banyak kejanggalan. Kami juga penasaran, jangan sampai pelaku utamanya ngopi-ngopi nih di rumah kan gitu. Anggapan Brigadir Esko disekap di situ dulu di rumah korban. Ini yang ini kan ya, Bang saya yakin dulu ya. Silakan Bang. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi bersama saya Lailatun Niam. Dan ini masih jadi perbincangan terkait dengan kematian Brigadir Esko, dan kabar terbaru teman-teman pasti sudah tahu, istri korban Brigadir Esko yakni Bribtu Rizka ditetapkan jadi tersangka pembunuhan tersebut. Dan kemarin beberapa waktu lalu saya sempat ngobrol bersama orang tua Brigadir Esko dan juga kuasa hukumnya menceritakan kronologi dan juga kesaksian dan beberapa kejanggalan yang ditemukan. Teman-teman bisa tonton podcast sebelumnya. Dan hari ini saya akan ngobrol, akan memberikan kesaksian dan juga argumen-argumen terkait pembelaan dari sisi tersangka yakni Bribtu Rizka. Di sini sudah hadir kuasa hukum dari Bribtu Rizka, ada Bang Rossi. Terima kasih Bang Rossi sudah hadir. Kemudian ada Bang Lalu Arik. Terima kasih sudah hadir, dan ada Bang Anjas Mara. Terima kasih Bang sudah hadir di tengah kesibukan mengawal kasus yang masih ramai dibicarakan publik dengan spekulasi dan opini yang luar biasa terus bermunculan. Dan Bribtu Rizka sekarang sudah jadi tersangka dan abang-abang muncul hadir membela hukum dari kliennya. Dan tadi disampaikan klien kami sampai sekarang kami yakin tidak bersalah. Itu adalah kalimat yang menurut saya sangat menarik perhatian saya pribadi, dan juga ini ketika muncul di publik akan menjadi perhatian publik juga. Sudah ditetapkan jadi tersangka dan abang-abang hadir meyakini Bribtu Rizka tidak bersalah dengan kronologi, dengan hasil pemeriksaan polisi. Mungkin saya bakal mulai dari pernyataan tersebut. Saya bakal mulai, siapa yang mau menjelaskan kenapa abang-abang meyakini bahwa Bribtu Rizka tidak bersalah meskipun situasinya sekarang sudah jadi tersangka. Silakan Bang. Jadi tersangka ini kan sebenarnya status ya, status seseorang yang kemudian akan diproses ya dari segi hukum gitu kan, dari kepolisian disangka, tersangka gitu kan, lalu kemudian naik level menjadi terdakwa, lalu kemudian naik level jadi terpidana. Artinya begini, tersangka di balik statusnya klien kami Bu Rizka itu masih tersangka. Artinya semua bukti ataupun pendapat penyidik ya, terutama dalam hal ini Polres Lombok Barat, itu kita akan uji gitu. Kita akan uji di persidangan. Apakah kemudian bukti-bukti itu layak untuk dijadikan dasar ke klien kami untuk sebagai terdakwa besok di pengadilan. Artinya proses itu saya kira masih panjang. Tersangka ini kan bukan pelaku sebenarnya. Ini hanya status sementara saja. Status sementara yang kemudian akan kita uji di persidangan. Apakah Ibu Rizka ini terbukti atau tidak sebagai pembunuh suaminya. Itu saja.
Kira ada teman bang? Ya, mungkin begini ya, berangkat dari azas hukum kita, yang salah satunya itu adalah praduga tak bersalah. Ya, asas Ya, praduga bahwa tak bersalah. seorang yang ditersangkakan, ditahan, ditangkap, dan dihadapkan di persidangan itu harus dianggap tidak bersalah. Sepanjang ada putusan dari pengadilan inkrah yang menyatakan dia bersalah. Itu mungkin menjadi poin dari pertanyaan yang disampaikan. Oke. Ada abang mau menanggapi sebelum saya lanjut? Lanjut. Oke. Penetapan tersangka dengan berdasarkan hasil pemeriksaan polisi dan mengarah semuanya bukti-bukti dari kepolisian itu mengarah ke klien abang-abang dengan ditemukannya bercak darah, kemudian adanya benda tumpul, kekerasan benda tumpul terhadap tubuh korban. Itu kan bukti yang cukup kuat, bercak darah yang ditemukan di rumah korban. Nah, itu makanya saya bilang apapun hasil temuan penyidik ya, penyidik silahkan saja gitu. Cuman dari kami, kalaupun itu kan diduga bercak darah, justru saya akan bertanya sebenarnya kepada mereka, apakah selama itu menentukan itu darah siapa? Oh, sebelum itu ditentukan itu darah atau bukan? 28 hari loh baru Rizky jadi tersangka. Oke. 28 hari kemudian barulah klien kami ini tersangka oleh Polres Lombok Barat berdasarkan hasil gelar perkara khusus di Mapolda NTB kan. Ya. Artinya ada di beberapa media saya baca bahwa diduga ada bercak darah di lemari, ya, di tisu, di handuk, tisu gorden kamar anak dan lain sebagainya. Kami ini langsung ke lapangan pada saat itu. Kita langsung ke TKP, ke lapangan, ke rumahnya Bu Rizka, dan kami lihat, menurut kami itu bukan darah gitu. Kalaupun itu darah, apakah selama itu forensik ini menentukan itu bercak darah atau bukan? Kalaupun misalnya ditemukan itu bercak darah, apakah selama itu untuk menentukan ini darah si A, si B, si C atau bagaimana? Oke. Nah, jadi itu yang artinya kalau memang itu menjadi keyakinan penyidik, ya silakan saja. Kita masih punya pembelaan ya, sebagai warga negara yang kemudian dijamin haknya untuk mencari keadilan di pengadilan, di persidangan. Nah, di situ kemudian kita akan uji apakah itu bukti-bukti yang memperkuat dugaan penyidik untuk ditersangkakannya Rizky atau bagaimana. Nah, karena ini saya kira masih panjang sebenarnya untuk bahan pembuktian. Ya, karena pembuktian nanti ada di pengadilan. Iya, betul. Secara runut dan rangkaiannya itu semua nanti ada di pengadilan. Dan juga ini, kenapa banyak sekali netizen yang, ini kita berbicara persepsi publik dan juga opini-opini publik yang beredar, karena ini menjadi perhatian luas juga, Bang. Ketika ditetapkan, Bribtu Rizka ditetapkan jadi tersangka, orang-orang dari awalnya sudah menduga bahwa Bribtu Rizka memang yang menjadi pelakunya, karena kronologi yang beredar itu memang semua mengarah ke klien abang-abang terkait dengan suaminya hilang tapi tidak melapor dan ya biasa aja begitu. Kemudian disusul sebelumnya kan Bribtu Rizka tidak pernah melakukan itu gitu, menyusul suaminya ke Polsek padahal sedang kerja gitu. Itu kan kejanggalan-kejanggalan yang muncul yang juga menjadi pertanyaannya kenapa seperti itu. Jadi kalau kita berbicara netizen ya, warganet, saya kira itu spekulasi-spekulasi yang tidak berdasar gitu kan. Karena memang posisi jenazah ini kan dekat dengan rumah. Maka teori dasarnya itu adalah kita harus mencurigai orang-orang terdekat, kan begitu. Namun orang terdekat ini kan ada tiga, Bu. Ada tiga perspektif. Apakah orang terdekat yang dikatakan dekat itu dekat jadi dari TKP, tetangga dan lain sebagainya? Apakah orang terdekat itu berdasarkan hubungan emosional, teman mungkin, kerabat dan lain sebagainya, atau dekat secara hubungan darah, bisa anak, istri, ayah dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu harus diklarifikasi. Ketika kita mencurigai orang terdekat korban, maka terdekat siapa dulu nih? Orang terdekat yang mana? Ya. Kan begitu. Terus netizen netizen membuat opini dan lain sebagainya, sampai ada di salah satu akun, saya tidak sebutkan nama akunnya. Si Rizka ini kepergok selingkuh
katanya di rumah. Oke. Lalu korban datang sehingga terjadi Perkelahian. Nah, itu apa tidak benar semua gitu kan? Itu fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ini, kan begitu? Ya. Artinya netizen saya kira harus lebih bijak lah menyikapi kejadian-kejadian seperti ini. Ibu bisa bayangkan saja. Hari Senin pemakaman itu Bu Rizka kan masih di Bonjeruk pada saat itu ya. Nah, begitu balik sudah ada TKP pertama di hari Senin, sudah ada kecurigaan, langsung netizen itu udah rame-rame gitu loh, menyudutkan, mempojokkan si Bu Rizka ini sebagai tersangka. Siapa yang tak shock, Bu? Di hari dimakamkan suaminya. Selang beberapa jam pulang dari pemakaman, langsung ada stigma-stigma negatif bahwa dialah pelaku dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua terkait masalah apa tadi? Tidak pernah melapor suaminya melaporkan. Jadi begini, yang saya ingin katakan adalah apakah upaya itu harus dalam bentuk formal? Itu dulu. Apakah upaya pencarian terhadap suaminya harus berbentuk formal? Artinya harus ada laporan dulu dan lain sebagainya, baru dikatakan itu adalah upaya. Kan saya kira itu tidak logis kalau kita hanya mengatakan bahwa Ibu Rizka itu harus membuat laporan baru dianggap telah berupaya. Uang buktinya semua teman-teman di polseknya tahu kok dia itu dia sedang tidak pulang ke rumah, dia hilang dan lain sebagainya. Ibu Rizka laporkan itu. Termasuklah Pak Kapolseknya, Pak Kanit, Intelnya, cek pos dan sebagainya. 2 kali itu diminta cek pos sama Bu Rizka. Nomor HP pertama dicek pos lewat nomor HP ya. Nomor HP. Cuman tidak ditemukan. Terus yang kedua lewat kotak HP itu, lewat email. Nah, itu sudah dilakukan semua. Nah, dan itu pada saat itu Pak Kanit Intelnya pun ikut mencari gitu loh. Ikut mencari ke Gunung Sari ya kalau tidak salah itu di rumahnya Abah. Itu jam 10 malam. Ikut mencari ke sana menanyakan keberadaan Isku karena memang informasi dari keluarga pada saat itu istrinya kan ditanya sama Pak Kanit, kemana sih suamimu kira-kira ke tempat yang sering dikunjungi. Itu berapa hari dari Brigadir Esko tidak ada setelah baru itu kalau tidak salah malam Jumat, Kamis malam. Kamis malam itu Pak Kanitnya sempat nanya Bu Rizka, coba ke salah satu temannya yang sering dia kunjungi, mungkin dia ke sana atau bagaimana kan. Langsung dikasih tahu sama Bu Rizka ke rumah Abah nih di Gunung Sari. Pak Kanit langsung ke sana kan, Pak Kanit Intel Polsek Sekotong langsung ke sana dengan 1 orang anggota, kurang tahu namanya. Setelah sampai sana ditanya apakah Esko ada di sini atau pernah ke sini sebelumnya. Nah, dia jawab nggak pernah ke sini si Esko. Nah, lalu di hari Jumatnya itu tanggal berapa jadinya? Selasa, Rabu, tanggal 22. Jumat pagi itu Ibu Rizka ke Bonjeruk. Ke Bonjeruk jam 9 lah, jam 9 pagi lah kurang lebih. Ke rumah mertua untuk mencari si korban, si Isko ya, almarhum Isko. Namun pada saat itu posisi rumahnya tertutup, sepi, tidak ada orang. Ibu Rizka balik, lalu Ibu Rizka sendiri langsung ke Abah itu yang di Gunung Sari karena penasaran kan. Kan tadi malam Pak Kanitnya nih yang nyariin. Nah, setelah Jumat itu dia sendiri nyari langsung. Setelah itu ditelepon sama atasannya, orang Polres, karena dia juga enggak masuk waktu suaminya hilang kan. Dia tanya kenapa enggak pernah masuk, akhirnya Bu Rizka membeberkan juga gitu loh. Ini loh yang terjadi. Suami saya enggak ada kabar, tidak pulang ke rumah dan lain sebagainya. Artinya netizen ini kan tidak tahu fakta-fakta ini gitu loh. Ya ini baru kita tahu karena informasi yang kita terima dan juga informasi dari pihak sebelah memang tidak ada kok setelah hilangnya kabar Brigadir Esko dari hari terakhir dia masuk kantor, itu tidak ada komunikasi antara istri dan juga keluarga Brigadir Esko bahwa Brigadir Esko tidak ada kabar, hilang kontak gitu. Artinya Bribtu Rizka ada usaha untuk mencari bahkan ke rumah mertua untuk mencari. Iya betul. Tapi tidak diketahui oleh mertuanya. Karena keadaan sepi tadi. Tapi tidak lepas dari situ, Brigadir Rizka pun menelpon ke mertuanya, menanyakan juga apa Bang Isko ada di Bonjeruk. Gitu.
Oke, berarti dicari. Iya, dicari. Oke. Dicari. Di tetangga tidak ada. Kalau ke Kalau tetangga, keterangan tetangga. kalau ke tetangga ditanya juga. Artinya kebetulan rumahnya Rizka itu kan kalau kita di kampung nih, ya keluarga semua kan. Nah, itu ditanya juga. Oke. Ya, tentang Isko ini kok nggak pulang dan lain sebagainya. Bahkan hari apa itu? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu mertuanya kan datang tuh, orang tuanya Isko. Esko, ya. datang sore kalau tidak salah, itu datang ke rumah Rizka untuk membahas masalah anaknya kok belum pulang, tidak pulang, nggak ada kabar dan lain sebagainya. Oke. Saya nggak tahu dari keterangan Bribtu Rizka apakah ada komunikasi dengan orang tua Brigadir Esko terkait dengan kehilangan itu atau tidak, tapi informasi yang saya terima dari ayah Brigadir Esko, tidak ada komunikasi kemana Brigadir Esko. Tidak ada komunikasi Brigadir Esko hilang, jadi komunikasinya komunikasi sebatas biasa aja gitu. Ya, itu kan nanti mertuanya kan datang itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu mertuanya datang membahas masalah ini, Isko kemana, kontak aktif dan lain sebagainya. Artinya ada komunikasi di sana antara Ibu Rizka dengan mertuanya sampai kemudian hari Minggu ya. Hari Minggu sempat ingin dicari ke kemana itu? Bangku katanya. Sempat dicari ke bangku-bangku. Dan ini yang saya mau luruskan, itu jenazah itu ditemukan bukan jam 11, tapi jam 2 siang. Jam 2 siang. Ya, karena ada beberapa saya lihat juga di medsos kan, di salah satu akun itu mengatakan penemuan mayat itu jam 11. Itu bukan jam 11, jam 2 siang. Ditemukan oleh siapa? Ditemukan oleh tetangganya Bu Rizka. Tetangga Bu Rizka. Berarti yang bilang mertua bukan? Mertua bukan. Mertuanya Bu Rizka itu di Kalimantan pada saat itu. Oke, karena yang beredar itu mertua. Orang tua. Ya. Orang bapak tiri. Bapak tirinya di Kalimantan. Bapak tirinya pulang pun waktu pemakaman hari Senin sampai di Lombok, langsung ke tempat pemakaman. Oke. Jadi yang menemukan itu siapa? Sayun itu bukan mertuanya yang sering di media. Iya, kan? itu. Yang diambilin terangannya apa saja untuk bukan dia. Oke. Itu bukan keluarga, bukan mertua. Bukan. Oke. Jadi ditemukannya jam 2 siang. Jam 2 siang. Oke. Dan anggapan Brigadir Esko disekap di situ dulu di rumah korban. Ini yang ini kan Bang saya yakin dulu ya. Silakan Bang. Abang pasti sudah tahu ya spekulasi-spekulasi ini. Brigadir Esko disekap di situ karena itu dekat sekali kan jarak dari ditemukannya mayat Brigadir Esko dan juga rumah korban, bahkan bisa dijangkau dengan pandangan jarak. Gitu kan. Kenapa kalau memang sudah tergantung di situ ya seharusnya bisa dilihat gitu. Tapi ini tidak ada. Ya, anggapannya itu dia disekap baru beberapa hari dikeluarkan dan ditemukan. Kita juga kemarin sudah cek ya ke posisi rumah seperti apa dan lain sebagainya. Saya mau ajak berpikir secara logis gitu. Oke, silakan Bang. Artinya begini. Berdasarkan hasil autopsi, ya almarhum ini diduga meninggal itu di atas 3 hari. Ini informasi karena kami tidak dapat salinan informasi dari autopsi. Nah, jadi kami beranggapan bahwa dari informasi-informasi yang kami dapat, almarhum ini sudah meninggal di atas 3 hari. Nah, sementara posisi rumah Ibu Rizka dari hari hilang kontaknya itu hari Selasa sampai dengan hari Minggu ditemukannya almarhum, itu rumah ini nggak dalam kondisi sepi. Artinya tetangga maupun keluarganya itu lalu lalang semua, ada yang masuk ke rumah. Artinya kalau kita berpikir mayat itu di sana, kita bisa bayangin dong aromanya akan seperti apa. Nah, dan juga yang saya sampaikan ini fakta. Yang saya sampaikan ini fakta berdasarkan tim-tim dari kuasanya Bu Rizka. Kita kan tidak langsung terima mentah-mentah nih informasi dari klien kami, juga kita harus turun ke lapangan dulu, kita lihat investigasi kan secara mandiri posisi ruangannya seperti apa. Kalaupun ada jenazah di dalam ruangan, saya kira aromanya mungkin sampai detik ini masih tersisa mungkin. Kalaupun memang sudah digeser. Ya. Nah, itu yang pertama. Itu logika-logika yang kemudian harus kami sampaikan. Nah, terus yang kedua terkait masalah apa tadi? Baru ini ya, baru disekap kemudian disekap.
Nah itu kalau kita lihat rumahnya ya, sangat tidak logis kalau itu tempat penyekapan mayat gitu loh. Oke. Tapi kalau memang sudah digantung di situ, seharusnya sudah dilihat oleh warga baik. sekitar. Saya luruskan. Oke. Jadi posisi almarhum itu bukan tergantung, tergeletak ya. Jadi tanahnya itu sebenarnya Turun. agak turun sedikit lah. Miring nih. Ya, miring. Oke. Jadi kalau kita gantung diri nggak logis pun. Nah dan yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini adalah bahwa saya sudah tanya sama Bu Rizka, bahkan sama keluarga besarnya, Bang, ya. Kita sepakat bahwa almarhum ini meninggal secara tidak wajar. Kami pun penasaran, dari pihak keluarga pun penasaran. Oke. Siapa pelaku utama di balik perbuatan keji ini. Oke. Nah, jadi kalau posisi almarhum pada saat itu terikat ya, bukan tergantung ya, tergeletak, kemudian leher terikat ke pohon. Kalau dilihat dari gang maupun dari rumahnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Karena rimbun di sana. Rimbun. Itu kebun. Kebun. Oke. Nah, waktu sudah ditemukan satu hari Minggu itu, nah barulah dibersihkan sama tetangga lokasi itu. Ya. Dibersihkan. Jadi kalau sebelum ditemukan itu memang nggak bisa kelihatan dia dari rumahnya Rizka, dari gang, apalagi di gang itu kan ada kandang ayam di sana, sengnya agak tinggi, susah untuk dilihat. Gitu. Oke, berbeda keterangan dengan kuasa hukum sebelah. Mungkin abang-abang bisa lihat podcastnya yang sebelumnya bahwa keterangannya seharusnya karena jaraknya pandang dan juga bisa dilihat di lokasi itu, seharusnya itu bisa gitu. Makanya ada anggapan dan kecurigaan Brigadir Esko tidak tergantung dari awal di situ, tidak terikat dari awal di situ. Memang kami juga mencurigainya begitu. Kami juga pihak keluarga juga curiga bahwa jenazah itu sebenarnya bukan di sana gitu. Tapi jangan kemudian ini diarahkan seolah-olah Ibu Rizka lah pelakunya. Ibu Rizka lah yang menyekap. Jadi dari analisa kami bahwa ada 3 fase di dalam kasus ini. Oke, silakan Bang. Yang pertama fase eksekusi ya. Fase eksekusi, yang kedua fase penyimpanan, yang ketiga pemindahan. Nah, kalau kita kalau kita bicara di fase pertama, kapan kemudian eksekusi itu terjadi? Nah, dari fakta-fakta dan dari keterangan-keterangan saksi sangat tidak logis kalau kemudian Ibu Rizka ini melakukan pembunuhan terhadap suaminya gitu. Karena sebelum kalau di podcast saya dulu yang kemarin, jadi sebelum Ibu Rizka ini masuk ke rumah ya di tanggal berapa? 19 itu maghrib itu. Jadi Isko ini ada yang lihat masuk pulang sama tetangga depan rumahnya. Ada saksinya berarti? Ya, ada saksinya. Oke. Dan ada beredar kok di medsos itu di CCTV Pertamina itu. Nah, jadi si Isko itu pulang ke rumahnya, itu ada yang lihat, ada saksi yang melihat dia masuk ke halaman rumah, bukan ke dalam rumah ya. Ini perlu saya garis bawahi. Ke halaman rumah. Ke halaman rumah. Nah, pada saat itu, selang beberapa menit, ada lagi datang satu tetangganya yang sudah dipesan sama Ibu Rizka untuk nyalakan lampu. Oke. Jadi Ibu Rizka pada saat itu jam 5.40 atau ya sore lah, jam 5 sore itu, dia cari suaminya ke Sekotong. 17.55. Ya, 17.55 ya. Oke. 17.55 itu Ibu Rizka ini nyari suaminya ke Sekotong. Nah, ternyata si suami sudah izin pulang. Katanya orang tuanya sakit. Nah, jadi mereka nggak ketemu. Isko pulang, Rizka nyari ke Sekotong gitu loh. Kalau Ibu Rizka tahu suaminya bakalan pulang karena orang tua sakit, mungkin dia nggak akan nyari. Nah, dan dia juga nggak tahu kalau ada kalau si almarhum ini izin karena alasan orang tua sakit. Dan itu terkonfirmasi sama anggota Polsek. Atasan Ya, atasannya Brigadir Isko. Jadi setelah masuk Isko ke halaman rumah, buka gerbang kan masuk, parkir motor dan sebagainya. Itu siang, Bang? Itu mau maghrib. Lagi ngaji lah kira-kira. Ya. Lagi ngaji, Ya, sedang ngaji lah di masjid. Barulah masuk tetangga ya yang sudah dimintain tolong sama Bu Rizka. Nanti kalau saya lama pulang, tolong nyalakan lampu. Ya. Jadi begitu Ibu N lah ya masuk. Nah, ketemu juga sama saksi yang ngelihat si Isko ini. Jadi ada terjadi percakapan di sana. Ina tuan, belai, kan? Oh, aku tersuruh penyala adil. Oh, dendek pula wah.
karena sudah ada Isko pulang katanya. Tapi rumah itu masih Gelap. lampu belum nyala, sehingga si saksi N ini tetap masuk ya. Tapi saksi N yakin nggak itu Brigadir Esko? Bukan saksi yang melihat itu, yang melihat saksi itu. M, Saksi M, oke. MU. Oke. Ya, Yakin itu Brigadir Esko yang masuk ke rumahnya? menurut dia sih ya yakin. Oke. Jadi saya sampaikan ini apa yang disampaikan oleh saksi. Oke. Nah, jadi karena kan sudah dekat kok, itu dia berdiri dari sini kira-kira jarak 3 meter 3 lah. meter, oke. Nah, dari gerbang rumahnya itu, karena dan juga gerbang rumah itu kalau dibuka suaranya kan besar, tuh. Ya. Suara gemuruhnya besar. Nah, jadi ketika dia ada terjadi komunikasi antara saksi MU dan NU ini, tapi si NU kan melihat bahwa lampunya masih mati. Akhirnya masuklah dia, masuk ke rumah, ke dalam rumah juga, sambil manggil-manggil nama Isko, sambil di sikap lah orden kamarnya Isko kan, sambil manggil, tidak ada nyaut, kamar anaknya juga sampai ke belakang rumah. Barulah nyalain lampu, sambil nyalain lampu, lampu tengah kamar tamu sama lampu teras luar. Nah itu Isko nggak ada di sana, kata saksi NU. Oke. Ya. Artinya tidak ada orang yang ditemukan. Tidak ada orang ditemukan di sana. Oke. Jadi barulah di jam setelah Isya, karena posisi saat itu Ibu Rizka lagi di Sekotong, kan sempat dia ngechat teman piketnya kan, sempat ngechat teman piketnya, kemudian dikasih tahu lah bahwa si Isko sudah pulang. Nah, yang tadi saya katakan izin pulang karena orang tuanya sakit. Nah, itu pun dompetnya ketinggalan, tasnya tidak dibawa, itu kan menunjukkan buru-buru kan, tergesa-gesa dia pulang. Nah, barulah kemudian Ibu Rizka balik dari Polsek Sekotong. Setelah Isya ya nyampe rumah. Nah, setelah parkir mobil di rumah inak tuannya, karena kan di gangnya Rizka itu nggak bisa masuk mobil. Ya. Dia parkir di rumah bibinya. Ya. Baru dipanggil lah saksi FD untuk minta bantuan turunin barang-barang, karena memang dia habis belanja. Sebelum ke Sekotong kan dia ke Mataram dulu nih. Ya. Nah, itu diminta bantuan saudara adiknya ini, adik sepupunya, disuruh minta angkat bawaan barang-barang bawaan. Ya, bawalah sama. Jadi mereka berdua jalan. Nah, Rizka ini jemput anaknya dulu karena kan tidak ikut anaknya ke Sekotong. Baru si Padel ini masuk gang. Oke. Nah, naruh belanjaan ke rumahnya Rizka. Nah, begitu keluar berpapasan sama Bu Rizka di depan gerbang itu ada percakapan juga. Wah ketuluk belanjaan di Julun TV di dalam gitu kan. Nah, barulah di sana Ibu Rizka masuk. Nah, Ibu Rizka kemudian lihat motornya Isko almarhum. Nah, lalu konfirmasilah ke mertuanya. Oh, udah ada motornya ini sama sepatunya. Nah, tapi dia nggak ada di rumah. Nah, tapi kan disuruh istirahat, mungkin dia lagi keluar apa segala macam kan. Nah, dari situ ndak berhenti di sana Ibu Rizka di rumah, bukan sendiri. Ada lagi saksi yang datang sekedar bincang-bincang, tetangga ya, perempuan, IN, datang juga ngobrol-ngobrol depan teras. Nah, Ibu Rizka pada saat itu sambil WA juga ke suaminya, sambil dia WA, sambil dia telepon kalau tidak salah. Lalu kemudian datang lagi adik sepupunya yang bernama SK untuk diminta tolong beli manset buat anak kecil. Karena hari Rabunya ada karnaval di lapangan Merije. Nah, si SK ini masuk juga ke dalam rumah gitu loh. Masuk ke dalam rumah ngambil uang ya, karena disuruh mau beli manset kan. Nah, setelah itu si SK ini mau pakai motor Scoopy yang terparkir tadi. Motor suaminya? Ya, motor suaminya. Akhirnya nanya, di mana kunci motor? Coba cari di depan TV. Nah, masuklah si SK, masuk nyari kunci, ternyata nggak ada. Lalu kemudian si SK bilang, ya udahlah pakai motor saja di rumah. Nah, pulanglah dia ambil motor untuk beli manset. Nah, Indri sama Rizka ini masih di teras. Nah, lalu datang kembali lagi si SK dari beli manset, dikasihlah uang kembalian dan lain sebagainya. Baru SK pulang, si IN sama Ibu Rizka masih di teras kan, masih bincang-bincang. Nah, lalu ketika si IN ini pulang, nah ada lagi masuk saksi satu cowok. Nah, ini katanya informasi teman dekatnya almarhum. Teman dekatnya almarhum yang ya artinya dia tahulah saking dekatnya kan di rumah itu. Begitu Indri keluar, ini kan gerbang nih, Indri keluar, si UI ini masuk, UJ ini masuk gitu kan, si UJ ini masuk, Indri keluar.
Tapi dia nggak sempat lama di sana, yang cowok ini, yang laki-laki ini. Nah, cuman bilang, makan sepi bayi nih, bilin bapak. Nah, nggak dijawab lah sama Ibu Rizka, belum pulang dan lain sebagainya. Selang 1-2 menit, si U ini keluar. Nah, si Rizka masuklah kamar, tidur sama anaknya. Sambil nunggu suaminya pulang. Di jam 1 ya, jam 1 malam, itu dia terbangun. Nah, dia hubungilah temannya sesama anggota untuk minta dicek pos, cek position, CP istilahnya bahasa kepolisian kan. Nah, di CP nomornya, dikirimin nomor suaminya, tapi nggak langsung dibalas kan sama temannya di jam 3 itu baru dia balas. Masuklah ada teman bahwa hasil CP-nya itu udah 000 nggak terbaca lah gitu lokasinya. Tidak terdetek lokasinya si suami ini. Itu rangkaian kronologi dari dan banyak juga saksi yang melihat Brigadir Esko pulang ya. Melihat keberadaan Brigadir Esko, dan Brigadir Esko izinnya siang dan sampai rumah itu tadi yang disampaikan pukul maghrib sekitar 18. Esko izin itu jam 5. Bukan siang. Jadi dia izin pulang itu sekitar jam 5. Itu dikonfirmasi dari siapa? Dari kepolisian. Nah, saya kurang tahu kalau itu. Yang jelas kita ada CCTV. Itu informasi yang saya terima, Brigadir Esko izinnya itu siang. Dan tadi disampaikan sampai rumah jam hampir maghrib. Sering kan tidak hampir maghrib ya? Iya, tapi sampai maghrib. Karena kalau kita ke Polsek itu ya paling 45 menit lah. 30 menit ya. 30 menit. Saya kebetulan kemarin ke Sekotong kan, artinya cuma cobain nih. Berapa menit ini dibutuhkan? Kalau saya kurang 30 menit kurang. Itu pun untuk kondisi pakai mobil ya. Nah, artinya apalagi motor mungkin 20 menit nyampe. Apalagi mungkin dia lewat atas kan. Nah, yang jelas 30 menit kan dari rumah ke Polsek. Dan ini juga Abang bisa klarifikasi dengan segala skenario yang rapih ini juga disampaikan bahwa ini memang sudah direncanakan sehingga skenarionya tuh cukup rapih dan aman sehingga ini penetapan tersangka menjadi lama dan sebagainya. Artinya begini, kalau penetapan tersangka dalam kasus-kasus seperti ini memang butuh ketelitian dan kehati-hatian. Jangan sampai nanti pihak kepolisian terpengaruh pihak-pihak eksternal. Ada desakan dari pihak A, pihak B, pihak C dan sebagainya. Justru kalau menurut kami ini sangat cepat begitu. Harusnya didalami dulu apakah kemudian Ibu Rizka ini dari beberapa keterangan saksi mengarah ke dia atau bukan begitu kan? Karena masih banyak yang harus kita curigai. Yang kemudian almarhum ditemukan di samping rumah karena dekat dengan rumah si katakanlah rumah istri, rumah istrinya. Lalu kemudian kecurigaan itu 100% di sini. Harusnya ketika nanti saya akan buka juga, ketika kemudian bukti-bukti sudah mentok begitu kan, jangan dipaksakan gitu loh. Radius pencariannya harus diperluas. Kita nggak tahu kan. Ada kemungkinan. Banyak kemungkinan. Dan artinya yang kami mau sampaikan bahwa kemungkinan ini kan yang menjadi awal untuk teman-teman kepolisian bertindak. Kan begitu. Nah, itu maksud saya, makanya ketika Ibu Rizka ditersangkakan berdasarkan keterangan saksi dan lain sebagainya, kami pun bingung gitu loh. Ini nyimpulinnya gimana, tapi terlepas dari itu kewenangannya. Kita hormati juga. Inilah namanya proses hukum. Nah, polisi juga tidak asal menetapkan. Artinya polisi juga tidak akan menetap. Makanya saya bilang, nanti kita lihat di persidangan saja deh. Nah, karena status tersangka kan belum seperti yang Bang Ari bilang, ada asas praduga tak bersalah. Ya. Asas praduga tak bersalah itu harus dihormati. Iya. Dan publik ini penasaran motifnya apa gitu, tapi sampai sekarang belum terjawab. Barangkali nanti di pengadilan persidangan. Kalau itu saya kira yang jawab Polres lah, pihak kepolisian harus rilis. Nah, waktu penetapan tersangka, saya kira akan ada rilis gitu kan. Kami juga nunggu nih, ini apa sih sebenarnya nangkap, apalagi ini kasus atensi gitu ya. Semua bahkan nasional udah lihat ini kasus Brigadir Esko ini. Artinya dalam kasus-kasus seperti ini kemudian Polsek jangan menutup diri juga, Polres polisi jangan menutup diri juga. Artinya ketika ada sama kayak kemarin nih. Waktu TKP kedua, polisi lain dibuka. Ada apa kan gitu?
di dalam TKP, olah TKP tidak boleh ada keraguan-raguan. Itu dasarnya itu. Tapi kemudian TKP dibuka, polisian dibuka, ada apa? Apakah ini kemudian mari netizen, mari kita berpikir secara logika. Nah, karena kenapa kami yakin bahwa Ibu Rizka itu tidak bersalah? Karena banyak kejanggalan. Kami juga penasaran, jangan sampai pelaku utamanya ngopi-ngopi nih di rumah kan gitu. Wah, gue udah bodoh-bodohin polisi nih, gue udah bodoh-bodohin jaksa nih, hakim, pengacara nih, gue udah adu domba keluarga kan gitu. Jangan sampai mana yang terdekat dan mudah untuk dijadikan tersangka itu dijadikan tersangka gitu loh. Kami juga nggak mau kasus ini seperti ini kan gitu. Nah, terkait masalah polisian tadi ya, olah TKP kedua kan ditemukan tuh bercak darah yang diduga ya. Ya, diduga. Jadi dugaan ya. Dugaan ada bercak darah di baju ya, baju di salah satu baju, di tembok juga katanya. Kita udah cek semua ke sana. Kalau kita lihat secara apa, kayaknya dari bekas aja udah kurang yakin saya kalau itu darah gitu. Itu bukan darah. Iya. Nah, jadi saya juga pernah nonton podcast ya, katanya ada anjing penyidik gitu kan, anjing pelacak tidak bisa bohong. Nah, baik begini. Karena baju itu adalah kemudian baju dari saudaranya Rizka yang kemudian kamarnya di belakang tuh, yang di polisian itu loh. Nah, di dalam baju di bajunya itu diduga ada bercak darah, diduga. Nah, jadi pada saat itu teman-teman polisi, khususnya polisi Satwa ya dari Napis dan sebagainya, disuruhlah endus baju itu, disuruh endus. Nah, karena baju itu milik adiknya Rizka, ya sangat wajar anjing itu ke sana gitu loh. Sangat wajar. Logikanya gitu aja. Ketika katakanlah itu ada bercak darah ya, ada bercak darah di bajunya si D. Kemudian tim Inapis dan kepolisian mengeluarkan anjing pelacak untuk diindus nih. Ya kan? Maka si anjing akan mengarah kepada si pemilik baju. Kan itu logikanya. Ya kan? Ketemulah ke kamar yang di polisi lain. Oke? Itu yang pertama. Lalu kita bertanya, loh kalau memang itu bajunya si D yang digunakan untuk eksekusi ataupun menggotong jenazah karena ada dugaan ya, ada diduga bercak darah, lalu di polis lain, ya kan? Kemudian timbul pertanyaan, kenapa kemudian di TKP kedua, olah TKP kedua itu polisian dilepas? Ada apa ini? Disuruh bersihkan. Nah, yuk, jadi kalau olah TKP polis lain dilepas, ya nggak ada apa-apa dong di sana. Itu jadi pertanyaan besar ya? Iya. Justru saya kalau berpikir ya ini kita ini aja logika aja gitu kan. Kalau saya ketemu ada bercak darah di lemari korban, ada bercak darah di korden anak, ada bercak darah di tembok dapur, itu rumah polisi aja semua, kan aman. Artinya mungkin pihak keluarga nggak akan lap-lap nanti jarahnya, mungkin apa. Kan itu harusnya asas kehati-hatian itu harus digunakan juga. Ini kan ada polisian dilepas. Berarti ada keraguan-raguan di tempat kejadian perkara. Itu nggak boleh, harus yakin dan kalau udah yakin di sana, ya udah di sana gitu loh. Nah, jadi saya lanjut lagi masalah anjing pelacak nih. Kemudian anjing pelacak masuk ke rumah ke salah satu kamar si D, lalu di polis lain, akan timbul pertanyaan bahwa apakah kemudian darah ini yang diduga bercak darah itu sebelum menentukan darah si A, si B, dia harus menentukan dulu apakah ini darah atau bukan. Dipastikan itu darah atau bukan. Lalu timbul pertanyaan, apakah selama itu sekelas polisi gitu kan, institusi besar menentukan ini darah apa bukan? Terus pertanyaan kedua, kalau sudah ditentukan ini darah atau bukan, ini darah siapa? Si A kah, si B kah, si C kah? Nah, kalau kemudian itu misalnya katakanlah darah si korban, lalu kenapa polisi yang dilepas? Ada apa? Nah, kita juga nggak tahu. Berarti asumsinya itu ada keraguan-raguan bahwa itu bukan asumsi lagi. Olah TKP itu tidak boleh ada keraguan-raguan. Itu dasarnya itu di sana. Ini bukan asumsi, ini ilmunya ini. Tidak boleh ada keraguan-raguan. Tapi faktanya, ini saya bicara fakta. Jangan kemudian saya mengungkap fakta, lalu apakah pernyataannya jangan kemudian saya menyampaikan suatu kebenaran, lalu aku dijadikan musuhmu gitu loh. Ini fakta. Polis lain dibuka, ya kan? Kita nggak tahu itu bercak darah benar atau bukan karena masih bahasanya dugaan. Makanya kami juga penasaran sama ini pihak kepolisian. Buka dong.
Itu darah siapa? Atau itu darah atau tidak? Gitu? Itu dulu. Jadi motifnya jelas kan. Kami juga penasaran, nih pihak keluarga juga penasaran. Siapa sih yang bunuh si almarhum gitu kan? Artinya penetapan Bribtu Rizka menjadi tersangka ini menimbulkan pertanyaan kenapa bisa jadi tersangka dengan berbagai macam kejanggalan yang ada dan juga fakta-fakta yang ada tadi yang disampaikan. Betul. Oke, itu. Tambahannya sedikit. Oke, silakan Bang. Jadi keberadaan kami di sini adalah dalam rangka untuk membuka fakta yang terjadi sebenarnya, bukan dalam kapasitas untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Itu prinsipnya. Karena bagaimanapun kami juga merupakan aparat penegak hukum yang di satu sisi berdiri membela kepentingan dari klien kami gitu, Bu Rizka sendiri. Yang menarik di sini adalah bahwa adanya persepsi-persepsi di media sosial, itu tidak bisa kita pungkiri, Bang, ya. Yang lain itu memang tidak bisa kita pungkiri. Tetapi yang ingin kami tekankan adalah bahwa dalam sistem pidana kita, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa ada namanya azas praduga tak bersalah. Itu menjadi pijakan kita, bahwa tidak boleh kita menjustifikasi seseorang sebagai pelaku tindak pidana sebelum dia diputus ingkrah oleh pengadilan. Mungkin ini juga menjadi pembelajaran bagi publik ke depan, bahwa mari kita melihat sebuah persoalan atau kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi secara objektif, secara utuh. Iya, secara analisanya utuh supaya tidak terjadi persepsi-persepsi yang keliru. Ya, persepsi yang timpang. Ya, ada tambahan, Bang? Mungkin kalau dari saya tambahan, saya sebelum memberikan statement, kami dari tim kuasa hukumnya Bu Rizka juga mau mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya buat keluarga korban. Nah, karena mau tidak mau antara Bu Rizka dengan Pak Esko ini kan istilahnya saling mencintai dulu kan. Iya. Masa kena ada masalah seperti ini kita saling gotok-gotokan sekarang kan. Nah, mari kami selaku tim kuasa hukum dari Bu Rizka, mari kita sama-sama mencari siapa sebenarnya pelakunya. Ya kan? Supaya apa? Supaya juga Bu Rizka, dalam artian di sekarang sini kan Bu Rizka kan sudah ditetapkan tersangka. Statusnya ditetapkan tersangka, dan lihat anak-anak ini, ya kan? Anak-anak ini akan menjadi korban ke depannya. Nah, lalu yang kedua, mengapa kami yakin dari tim kuasa hukumnya Bu Rizka bahwa Bu Rizka ini tidak bersalah? Karena apa? Karena di tanggal 19 Agustus 2025 itu, Bu Rizka ini tidak pernah ketemu dengan korban. Kecuali paginya. Nah, sekarang bagaimana kita akan menjustifikasi seseorang untuk melakukan tindak pidana tersebut sedangkan dia tidak ketemu? Karena apa? Karena berdasarkan hari hasil keterangan saksi-saksi yang ada di sana, yang melihat almarhum balik di tanggal 19 itu ada. Ya. Tetapi Bu Rizka juga pulang ke rumah, ada saksi juga yang menerangkan kalau Bu Rizka masuk ke rumah dan tidak pernah sepi rumah itu. Nah, jadi kami juga dari tim kuasa hukum, ya, mari kita di sini janganlah menjustifikasi seorang gitu. Apalagi yang kami dengar juga kan dari keterangan saksi, tidak pernah ketemu. Bagaimana mau dieksekusi sedangkan orangnya tidak pernah ketemu. Iya, tidak ketemu. Tadi kronologi yang disampaikan Bang Rosi, pulang tapi tidak ketemu, tidak ketemu. Ya. Itu menjadi sudah lengkap secara kronologi, karena Dinda Rosi juga sudah menemani mendampingi kasus ini sudah dari awal, jadi tahu betul kronologinya seperti apa yang disampaikan oleh Bu Rizka sendiri. Tadi juga sempat di awal disinggung tentang perselingkuhan, ini ramai sekali tentang dugaan perselingkuhan. Tadi sudah diklarifikasi bahwa dibantah bahwa penyebab atau motif yang sedang berseliweran itu menjadi dasar ini ada, itu katanya karena perselingkuhan Bribtu Rizka dengan pihak ketiga, akhirnya ini bisa terjadi. Itu dibantah, Bang, ya? Tidak benar, fitnah. Itu bukan fitnah. Fitnah. Jadi tidak ada will, tidak ada pill. Sekali lagi ya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi sebenarnya, untuk mencegah meluasnya persepsi publik terkait dengan peristiwa ini. Maka dari APH sebenarnya harus segera mengungkap apa motif di balik ini semua, supaya tidak ada lagi timbul persepsi-persepsi di ruang publik. Bola liar kan. Semakin beragam, Bang. Makin kesini makin beragam. Jadi yang
Tadi saya juga diskusi juga sama pihak keluarga, sama bapaknya Rizka ya. Ya. Dia selalu minta tolong ke kami. Artinya Rizka ini bukan sekali dua kali didudukkan sama orang tuanya, sama bapaknya kan, untuk ungkap yang sebenarnya, bicara dari hati. Bahkan saya juga pernah ungkap tuh di Koran Lombok, belum kami kemudian tanda tangan kuasa dan sebagainya, saya udah sumpah dia di bawah Al-Quran. Artinya kalaupun dia memang pelaku ini, misalnya, dan dia pasti udah berkicau saat ini teman saya, ini yang eksekusi dan sebagainya. Tapi sampai saat ini karena memang dia bukan pelakunya, apa yang harus dia mau buka gitu loh. Artinya tidak pernah mengucap kata, bahkan menjurus ke sana itu tidak ada. Itu yang buat saya yakin. Dan proses sumpah itu terjadi mana, coba bisa diceritakan? Ya, jadi pada saat itu setelah saya tanya-tanya ya kan, kemudian saya ngomong lah ke Bu Rizka. Pada saat itu saya sama Bung Juna yang datang ke rumahnya langsung. Bu, karena kapasitas kami ini hanya sebagai manusia, terus juga kita nggak pernah tahu ibu akan melakukan apa dan telah melakukan apa di kemudian hari ataupun di kemarin hari, sebagai bentuk pertanggungjawaban saya ketika saya juga mati besok, karena ini akan ditanya sama Tuhan nih, karena ini akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lo kerja lawyer, lo bela yang bayar apa yang benar nih, kan gitu. Jadi ini Al-Quran, Bu, saya juga punya agama, kita juga sama-sama agama Islam kan, ini Quran nih. Ibu sumpah, karena ini untuk bentuk pertanggungjawaban saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jabat tangan, Bu Rizka sambil nangis. Demi Allah Pak, saya bukan pelaku dan saya juga bukan orang yang merupakan menyuruh melakukan ataupun yang mengetahui dan apapun namanya itu. Kemudian begitu juga bapaknya, Pak Sam. Pak Sam, apakah Bapak mengetahui lalu Bapak sembunyikan nih fakta? Nanti Bapak ditanya, selain di dunia kita juga akan ketemu nanti di akhirat kan? Dia sumpah juga bahwa anak saya bukan pelakunya dan saya secara pribadi tidak mengetahui seperti apa yang terjadi terhadap almarhum Brigadir Esko. Berarti ada proses sumpah dan sampai sekarang tidak pernah ada terucap bahkan menyakiti suami. Gerak-geriknya saja Bu nggak ada. Gerak-gerik saja tidak ada. Sehingga ini yang menarik bagi kami untuk kemudian membuat kesimpulan bahwa Bu Rizka ini memang tidak bersalah. Sehingga jangan sampai kita ini sekarang terjebak di dalam sebuah adagium gitu. Ya, lebih baik membebaskan 1 orang, 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Oke, Bang, ini menarik. Ada beberapa hal baru yang kami terima dan juga tadi beberapa fakta dan keterangan-keterangan saksi juga yang baru bahwa memang ada yang melihat Brigadir Esko itu. Sebelumnya kami belum menerima informasi itu. Ada. Dan tadi sudah diklarifikasi, itu ramai sekali tadi masalah motif selingkuh. Itu udah itu fitnah tadi itu fitnah. Ada yang mau disampaikan lagi Bang terkait masalah ini? Saya kira yang dari saya kira netizen ataupun warganet dalam menyikapi suatu persoalan ya harus betul-betul imbang gitu loh. Kita tidak boleh menjustifikasi orang. Bagaimana kalau itu terjadi pada diri Anda? Apakah Anda sanggup menerima hujatan-hujatan itu? Kita berpikir ke diri kita dulu deh. Ya kalau misalnya asumsinya kemudian umum secara normatif silakan saja. Tapi kalau sampai menjustifikasi kayak salah satu akun, si Rizka kepergok sama selingkuhannya di dalam kamar, lalu Esko pulang, buka pintu, lalu terjadilah bla bla bla. Kan kayak gitu-gitu itu bukan asumsi, itu fitnah itu. Kau tanggung jawabkan nanti kau punya akun, kau tulis seperti itu ya, kau tanggung jawab di akhirat. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Jadi warga sebagai masyarakat ya, apalagi sekarang asas keterbukaan informasi harus bijak lah. Bijak. Nah, itu saja kalau dari saya. Itu tidak bisa kita katakan Bang, tapi ya itu diingatkan netizen, ayo bijak, mengingatkan bijak untuk merespon setiap kasus yang ada, dan tadi hormati asas praduga tak bersalah tersebut. Ada Bang, silakan, apa yang mau disampaikan sebelum kita akhir? Sama seperti yang disampaikan oleh Bung Rosi ya, bahwa betul setiap peristiwa hukum yang terjadi yang
kemungkinan akan mengundang perhatian dari publik, yang lebih baik kita menganalisa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Jangan kita membuat sebuah asumsi yang kemudian mempengaruhi proses lidik, sidik, maupun proses hukum yang lainnya. Itu saja mungkin dari saya. Oke, silakan Bang Ya, Anjam. mungkin tambahan sedikit dari saya, karena di sini Bu Rizka juga punya keluarga besar, Ya. Mungkin untuk warganet kan tidak bisa kita beritahu semua kan, Ya. paling tidak untuk menjagalah lisannya atau komentar-komentarnya, karena paling tidak keluarga ini psikisnya juga terganggu gitu, Ya. dari keluarganya Bu Rizka. Jadi saya harapkan, tapi kan tidak bisa kita akan memberitahu ke satu orang kan tidak mungkin. Tapi paling tidak mari lebih bijak lah memberikan komentar atau Ya. membuat konten-konten yang kiranya akan merusak atau mengganggu psikis dari keluarganya Bu Rizka. Mungkin itu. Lebih bijak membuat narasi dan Narasi, karangan-karangan ya persepsi yang itu ya, lebih bijak aja. Dan kami terus terang terakhir, dan kami membuka diri sebenarnya dari pihak kuasa korban Ya. kan, untuk Berdiskusi, dengan mencari kami. kalau memang bukan Bribtu Rizka pelakunya, Ya, cari mari sama-sama. kita membuka ruang. Terbuka. Jangan sampai seperti yang Berarti tadi. sebelumnya tidak ada diskusi atau tidak. Tidak ada. Justru kami selalu mengingatkan kepada keluarga Bu Rizka, termasuk Bu Rizka sendiri sebelum ditetapkan tersangka, untuk bangun komunikasi yang baik sama mertua, sama bapaknya almarhum. Karena seperti yang Abang Anjas bilang, bahwa sedikit tidaknya mereka ini saling mencintai, sehingga terjadilah akad nikah, Ada dua anak dan dua lain buah hati, sebagainya. ya. Nah, jadi juga jangan sampai, nanti saya ulangi lagi sekali, jangan sampai pelaku utamanya ini bebas berseliweran, Ngopi-ngopi di luar. Iya. ungkang-ungkang Ya. kaki. Jadi mari kita sama-sama mengungkap fakta, mengungkap kebenaran. Seperti apa sih sebenarnya terjadi? Maka di sini kami katakan, seperti sudah saya jelaskan, ini loh yang terjadi sebenarnya. Ini faktanya. Lalu kemudian kalau soal Ibu Rizka kan sudah ditersangka, tapi bagaimana? Ya itulah soal lain. Soal lain yang kemudian harus kita sama-sama uji di persidangan. Ya. Kami juga berharap ke depan, baik dari pihak kejaksaan maupun pengadilan harus objektif lah. Kita nanti untuk membuka tabir kebenaran di dalam perkara ini, karena ini memang udah tensinya udah luar biasa sekali, Iya. gitu kan. Dan publik juga menunggu siapa pelaku sebenarnya, juga tentunya motif dibalik kejadian ini. Ya, kita juga dari media menunggu semoga kasus ini segera menemukan titik terang dan pelaku sebenarnya segera ditangkap. Kalaupun memang bukan Bribtu Rizka pelakunya, semoga pelaku segera ditemukan dan diadili seadil-adilnya. Cukup Bang ya? Tidak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi kau pelaku yang asli, ya siap-siap saja. Oke. Kau selamat di dunia, akhirat kau kena di blender. Barangkali Kira-kira nonton begitu. podcast kita. Oke, cukup Bang. Terima kasih. Terima Tribun kasih Lombok. banyak. Ini Tribun Lombok. Terima kasih kehadirannya di tengah kesibukan mengawal kasus ini ya. Kita berharap tadi seperti yang sudah saya sampaikan, segera menemukan titik terang dan pelaku segera ditemukan dan diadili seadil-adilnya. Oke, Tribuners, saya Lailatul Niam. Di sini ada Bung Rosi, ada Bung Lalu Arik dan juga Bung Anjang Asmara. Iya, Pamit undur diri Anjang juga. Asmara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.